Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairunisa Rumpuspitasari dengan NIM 20210104025, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Kahoot terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jember. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta proses pembelajaran. Inovasi dalam metode pembelajaran dapat mengurangi kebosanan siswa, mendorong mereka untuk lebih aktif dan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran yang menarik seperti Kahoot dapat membantu mencapai tujuan ini. Hasil wawancara di NIM 2 Jember menunjukkan bahwa banyak siswa kurang aktif dan merasa pembelajaran monoton, terutama dalam mata pelajaran matematika. Rata-rata nilai ulangan harian menunjukkan adanya kekurangan pemahaman siswa. Oleh karena itu, penggunaan media interaktif seperti Kahoot dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, karena Kahoot memadukan permainan dengan batas waktu yang mendorong siswa untuk berpikir cepat serta menampilkan jawaban dengan gambar dan warna yang menarik. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran Kahoot pada mata pelajaran matematika kelas 5 di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran Kahoot pada mata pelajaran matematika kelas 5 di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Dan yang ketiga, adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran Kahoot terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024? Dan berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran Kahoot pada mata pelajaran matematika kelas 5 di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran Kahoot pada mata pelajaran matematika kelas 5 di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media pembelajaran Kahoot terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di NIM 2 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh media Kahoot terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5. Pada manfaat praktis, terdapat manfaat bagi peneliti, yaitu peneliti diharapkan untuk bisa menerapkan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan, menambah pemahaman baru bagi peneliti dan memberikan ilmu untuk saya sendiri serta untuk program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan sebagai calon guru, menyelesaikan penelitian ini memiliki pengalaman dan menambah wawasan mengenai pengaruh media Kahoot terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi praktis dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas serta dapat memberikan wawasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi baru, khususnya NIM 2 Jember, untuk dapat membuat perubahan pada hasil belajar siswa kelas 5 dari rendah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Yang keempat, bagi UINHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi literatur ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Darmawan di SMA Negeri 1 Muncar tahun 2019-2020 yang mengkaji pengaruh penggunaan Kahoot terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 5 MIPA. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimental dengan pretest dan post-test pada kelas eksperimen menggunakan Kahoot dan kelas kontrol tanpa Kahoot. Analisis statistik menggunakan uji independen sampel pretest dengan hasil nilai SIG total sebesar 0,00 yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Rata-rata nilai post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol menunjukkan hasil bahwa Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan bisa diterapkan pada materi lain. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andin Rizky Aulia dan Kokom Komalasari di SNPN 12 Bandung yang bertujuan untuk menguji pengaruh platform Kahoot terhadap peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Riset penelitian menggunakan kuasi eksperimental dengan model non-equivalent control group design, di mana kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi pretest dan post-test.
Namun, pada proses menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Hasil menyimpulkan bahwa platform Kahoot memiliki pengaruh lebih besar terhadap motivasi belajar siswa dibandingkan dengan Google Classroom. Dengan adanya beberapa penelitian terdahulu tersebut, oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah benar media Kahoot bisa berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di Min 2 Jember atau hanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di tingkat SMA saja. Sedangkan novelty dari peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Min 2 Jember dan subjek penelitian adalah kelas 5, serta materi yang diambil adalah bilangan cacah pada mata pelajaran matematika. Pada metode penelitian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kuasi-eksperimental. Desain penelitian ini, peneliti menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dan dengan diawali sebuah pretest, kemudian diberi pelakuan, selanjutnya diakhiri dengan sebuah post-test yang diberikan pada kedua kelompok tersebut. Instrumen pengumpulan data, yaitu tes, observasi, dokumentasi, uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda soal. Analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon. Sampel pada penelitian ini melibatkan 53 sampel dari dua kelas, yaitu kelas 5 Cut Mutia dengan 25 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas 5 R.A. Kartini dengan 28 siswa sebagai kelas eksperimen. Pemilihan kedua kelas didasarkan pada kesamaan tingkat kemampuan siswa, sehingga media Kahoot dapat diterapkan secara efektif dengan kemampuan yang setara. Peneliti berharap dapat menilai pemahaman siswa tanpa adanya bias dari perbedaan kemampuan, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan pengaruh media pembelajaran yang diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan, yang pertama, kesamaan kemampuan awal. Sebelum penggunaan media Kahoot, tidak ada perbedaan signifikan dalam pemahaman awal antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi 0,186 lebih besar dari 0,05, sehingga HA diterima, yang menunjukkan kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang serupa. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Setelah menggunakan media Kahoot, hasil belajar siswa mengalami peningkatan signifikan. Uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,005, yang berarti penggunaan Kahoot berpengaruh positif dengan rata-rata skor post-test kelas eksperimen meningkat menjadi 83,9 dari 67,6 pada pretest. Yang ketiga, pengaruh signifikan Kahoot. Analisis lebih lanjut menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan signifikan antara skor post-test kelas eksperimen yaitu 83,9 dan kelas kontrol dengan nilai 70. Dengan nilai signifikansi 0,001 menegaskan bahwa penggunaan Kahoot berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa, menunjukkan efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan metode konvensional. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, terdapat kesamaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum penggunaan media Kahoot. Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,186 yang lebih besar dari 0,005, sehingga H0 diterima. Rata-rata skor pretest untuk kelas eksperimen adalah 7,2, sedangkan kelas kontrol adalah 63,2. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam pemahaman awal siswa di kedua kelompok. Kesamaan ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis selanjutnya, karena kedua kelompok memiliki titik awal yang serupa. Dengan demikian, analisis hasil belajar setelah penggunaan media Kahoot menjadi lebih valid, karena perbandingan dilakukan antara dua kelompok yang setara dalam kemampuan awal. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media Kahoot dan yang tidak menggunakan media Kahoot. Setelah penerapan media Kahoot dalam pembelajaran, hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan melalui uji Wilcoxon. Yang ketiga, terdapat pengaruh penggunaan media Kahoot terhadap hasil belajar siswa. Analisis hasil belajar menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari penggunaan media Kahoot. Dengan hasil uji Mann-Whitney, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,001 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata skor pretest kelas eksperimen adalah 83,9, sedangkan kelas kontrol di 70. Hal ini menegaskan bahwa media Kahoot memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yang dapat diartikan bahwa metode pembelajaran yang menggunakan teknologi interaktif lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional.
Dan saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama disarankan untuk mengembangkan variasi media pembelajaran interaktif lainnya seperti kuisis atau skoratif. Penelitian ini lebih lanjut dapat membandingkan efektivitas media-media ini dengan Kahoot untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pengaruh berbagai media terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, penelitian ini dapat diperluas dengan memperpanjang durasi penggunaan media Kahoot dalam pembelajaran. Implementasi selama 1 semester dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak jangka panjang penggunaan media tersebut terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, pertimbangan untuk memasukkan variabel lain seperti motivasi belajar dan tingkat keterlibatan siswa dalam analisis. Mengukur faktor-faktor ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana media Kahoot mempengaruhi tidak hanya hasil belajar, tetapi juga pengalaman belajar secara keseluruhan. Bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, bisa scan di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.